Ada mobil, ada sepeda motor yang lalu. Jadi dibunyikan klakson. Pipit. Ha. Petronas Ya, ini bismillah. kalau di Malaysia itu kedai bensin. Ngakak. Saya pun kaget juga ya guys. Takkanlah mereka mau foto-foto dengan kedai bensin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction guys, yaitu mengenai tentang pelajar-pelajar dari Malaysia guys. Ya, mereka melanjutkan pelajaran mereka di Indonesia. Namun begitu, apakah yang mereka katakan tentang culture shock ketika berada di Indonesia? Ini sesuatu hal yang sangat-sangat untuk saya melihat ya, bagaimana cerita mereka culture shock ketika berada di Indonesia. Dengan judulnya Culture Shock Orang Malaysia saat datang ke Indonesia. Dan ini merupakan dari channel, yaitu channel Dewi Putri Channel. Jangan lupa ya guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya pelajar-pelajar dari Malaysia yang merasakan rasa culture shock ketika berada di Indonesia? Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Libur mereka pulang kita ikut. Oh ya, amin. Masuk dalam luggage ya. Kalau bisa ke Petronas ya, aku pengen ke Petronas. Ke Petronas. Ya, kita pengen ke Petronas. Mau foto-foto? Foto sama Petronas. Menara. Iya, iya. Oh. Menara Petronas. Kirain Petronas Ya. ini Menara kalau di kembar. Malaysia itu kedai bensin. Salah loh. Saya pun kaget. Sebab ada dua Petronas, satunya Twin Tower Petronas, satu lagi bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Dewi Putri Channel. bersama saya Iin. Saya Ain dan ini Nadia. Aisyah. Iya, dan Aisyah. Jadi ini ya, berdua adalah kawan-kawan kita dari Malaysia yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya karena di situ mereka udah membagi pengalaman mereka ketika mereka kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. 3, 2, 1. Dua orang pelajar Malaysia ya Oke, guys. sekarang kita langsung aja ke pertanyaannya yang pertama. Oke. Apa culture shock pertama yang kalian rasakan ketika pertama kali datang ke Indonesia? Saya secara personalnya pertama Secara pribadi. kali saya menginjak tanah di Indonesia. Kan masuk kereta kan, mau pulang Oke. ke mau Mobil? pergi ke kontrakan. Jadinya Mobil, iya. mobil. Ya. Yes, guna mobil. Masa itu kan guna mobil kan Iya. ya. Yang mobil di jalanan. Masa jalan itu saya dengar bunyi klakson. Bunyi itu kan. Saya pikir benda pertama saya terlintas, apa kami bikin masalah ya? Bikin salah ya? Lihat di belakang, kenapa ini? Lihat sekeliling lah. Apa ada apa-apa ya di depan? Apa yang dibikin, apa yang membuatkan mereka marah? Itu yang saya pikir. Oke. Jadi kemudian saya biarin aja sebab saya masih pertama kali di negara orang kan. Takkanlah saya mau huha-huha kan. Jadi saya tanya ke teman-teman, jadinya mereka bunyi klakson itu buat notice supaya orang tahu ada motosikal, ada kereta di situ. Jadi Ada mobil. kalau di Malaysia itu kalau Ada mobil, ada sepeda motor yang lalu. Jadi dibunyikan klakson. Pipit. Gitu ya guys. kalau kita bunyikan klakson itu karena mereka marah, emosi lah. Orang yang bikin kesalahan. orang yang buat bunyi horn itu kerana mereka emosi di jalan. Oke. Kalau di sana nggak ada yang bunyi kayak gitu? Jarang sekali. Tapi kalau Malaysia tuh bunyikan klakson kalau ketemu orang yang kamu kenal. Ya. Itunya
kan di sini kan pip pip. Kalau di sana ingin tegur orang pip gitu aja. Ada lain bunyi ya. Kalau di sini udah Oke. di klakson panjang sampai orang itu Jalan. Notice. nanti. Kemudian kamu Saya pula kita shock saya adalah laluan jalan raya dekat sini sangat-sangat complicated. Macam Oh. bisa masuk sini, tembus sini. Oh, Saya iya, pun iya. gimana ya, kalau saya sendiri yang bawa kenderaan nanti saya rasa mesti saya akan nyasar. Soalnya jalannya complicated banget. Iya. kalau kita Oke. nyebutnya itu jalan tikus. Ya, jalan biar tikus. kayak cepet gitu, Iya. jalan pintas. Iya, jalan. Menghindari macet, soalnya kan di Jogja ini sebelumnya tuh nggak pernah, jarang banget macet, tapi Iya. sekarang karena udah banyak wisatawan yang datang, jadi orang-orang di Jogja tuh makin bertambah, jadi makin macet. Terus bagaimana perasaan kalian setelah tinggal di Indo, khususnya di Jogja? Ya Ya. mungkin kayak pertama kali di tempat tinggalnya, oh kok kayak gini sih, kayak kamarnya atau toiletnya berbeda atau ada gimana gitu. Oke. Kalau saya lah, sepanjang saya di Indonesia kan, sangat suka untuk mencari flush tandas. Apa tuh? Flush tandas. Kalau Center. ini kan toilet. Kan kayak toilet di mall. Kan kalau di mall kan ada pipet, pacet itu kan, pipet itu kan alu pula. Terus ada air keluar. iya. Kalau di sini sangat suka. Kalau saya sering jumpa yang kayak itu hanya di mall aja. Iya, iya. Oh iya. Oh, Kalau di rumah oke. biasa, sukar. Kalau yang pakai flushnya itu kan yang duduk. Iya, yang duduk. Nah itu Yang kebanyakan emang di mall. di mall. Tapi karena emang orang Indo lebih suka yang Jongkok. 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 Kan Ya. yang saya perasan tandas jongkok itu kan kayaknya mereka auto masuk ya. Iya. Nggak, kalau misalnya ada orang lupa ingin flash itu, Nah, iya. autonya nggak ada lagi. Kayak gitu macam bagus lah sistem walaupun nggak ada flash itu. Iya. Udah dari kecil udah diajarin kayak gitu, jadi nggak mungkin lupa. Kecuali memang orang asing yang pertama kali Iya. menggunakan itu, pasti bingung lah. Ini cara nyiramnya gimana? Benar. Kalau Nadia? Kalau saya itu Oke. yang saya pelik dengan rumah kontrakan Iya. kami panggil rumah. Iya. Dia nggak ada ceiling, setengah rumah nggak ada ceiling. Yang tempat kontrakan Deck dek ya. yang kayak Ini atap. Ventilasi. Yang sini tuh kan biasanya ada tempat halang dari atap. Tapi ini nggak ada. Oh, ini apa sih plafon? Yang kayak gini nggak sih plafon? Ya kayak gini. Oh, plafonnya. Plafon. Ya, soalnya di Malaysia nggak pernah sih nggak ada rumah yang nggak ada plafon. Oh jadi rumah kalian langsung kelihatan atapnya? Iya, kalau yang dekat sini. Iya, di sini. Oh. Oh. Terus panas nanti Panas, jadinya. panas banget pasti Ya, jadinya nanti. benar. Panas sama dingin. Oke. Ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Enggak. Iya. Tuh. Kayak gitu. Terus yang nggak ada di Malaysia itu teman saya punya rumah lah. Dia kalau kamu punya listrik mati masukkan koin. Iya. Iya, bayar guna koin. Ya, kalau kami token. Token. Oh, Iya. Nah, terus di sini Bukan. tinggal tadi di mana? Di kontrakan gitu sama siapa? Iya, sama. Berdua. Berdua aja. Tak ada lagi teman dari Malaysia. Itu yang disiapin langsung dari institusinya atau kita cari sendiri? Cari sendiri. Iya. Oh, susah Jadi Iya, satu benar. kontrakan 3 orang. 5, 8. Oh, iya. Kalau satu rumah. harus ramai. Kontrakan harus ram supaya lebih murah. Berarti orang Malaysia semua? Iya, 8 benar. orang. Berarti Oke. teman-teman Malaysia juga di sini seangkatan atau kakak tingkat? Kakak tingkat. Beda angkatan. Sedangkan jadi mereka cukup banyak ya di sini. Iya, banyak. banyak. Memang banyak. Makanan yang pertama kali kalian makan saat datang ke Indo. Jogja? Geprek. geprek. Mana pertama kali Oh, yang nasi geprek. kami berdua makan geprek. Geprek. Nasi ayam geprek. Sampai Itu sekarang. Sampai sekarang berarti menjadi makanan favorit? Kalau saya personal memang jadi makanan favorit. Berarti suka Oh. pedas ya? Ya, suka. Itu karena kalian suka ayam pedas apa nggak suka makanan lain? Suka makanan lain tapi suka makanan pedas juga tapi itulah. Lebih cocok lidahnya sama itu. Iya. Udah coba cabai 8. Cabai Wow. 8 ya. Semenjak di sini
tingkat kepedasan saya masih Iya. bertambah. Kalau di Malaysia dulu nggak pernah makan Cabe. makan cabai gini. Sekarang nih makan gini aja. Udah Indonesia banget tuh. Ya, Indonesia banget. Udah Makan cabai terus begitu ya. Wah, mantap sekali. Datang ke Indonesia, tingkat kepedasan itu semakin tinggi ya. Wow, itu salah satu culture shock yang membuatkan saya rasa sangat-sangat kagum juga ya, sebab mereka semakin datang ke Indonesia semakin betah, semakin banyak mereka mempelajari sesuatu perkara yang ada di Indonesia, terutamanya makanan yang mereka rasa, yaitu makanan nasi ayam, nasi geprek. Wow, oke. Saya belum ada keberanian makan cabai gitu aja. Ya, apa-apa, Belum ada, apa-apa. belum ada. Harus hari nanti. Iya. biasanya gorengan Biar jadi kayak Indonesia. Iya gitu. benar. Tahu crispy. Saya makan Iya. tahu. Tahu sama enak Oh, banget. enak. Enak gitu. Iya emang. Oke. Bakso udah coba di sini. Bakso. Ayam. Mie ayam. Mie ayam sudah, tapi belum jelajah lagi ya, baru setakat yang dekat-dekat aja. Kan katanya yang ada yang jauh-jauh itu kan katanya ada yang enak kan. Iya. Iya. Apa jiwanya menyatu sama Indo. Iya. Takut balik Malaysia nanti harus nggak bisa jauh daripada cabai. Iya. Bener. Oke. Tapi di Malaysia juga banyak cabai kan. Iya, tapi nggak terlalu. Ada yang nggak suka pedes. Gitu, jadi makanannya nggak serba sambal kayak di Indo gitu. Ya di Indo semuanya pakai sambal. Iya. Makan apa aja pakai sambal. Buah pun pakai sambal. Iya, rujak. Rujak. Nggak jauh daripada sambal. Iya. Oke. Benar. Ini apa namanya, untuk biaya makanannya lebih murah di Indonesia, Jogja, khususnya di Jogja atau di Malaysia sendiri untuk Kalau makanan. makanan murahnya di sini lah. Kalau bisa contoh yang paling besar saya bisa lihat sate. Sate kalau di Malaysia itu kan satu cucuk itu lebih kurang 50 sen. Ada sekarang RM1. Sekarang RM1. RM1 RM3 ya. Kira-kira 10 cucuk itu 30.000. Kalau di sini kan 10 cucuk 10.000. Iya. Belum campur lagi sama lontong itu. Iya. 3.000 aja. Ternyata Nah, itulah nampak kelihatan perbedaan murah. Ya benar. Kalau saya pula Memang lagi murah apabila kalau kita berada di Indonesia, memang benar. Memang sangat-sangat murah kalau kita mau merasai makanan-makanan yang mereka katakan lah. Kalau sate, kalau di Malaysia itu memang agak sedikit mahal ya, 50 sen. Bahkan ada yang sampai RM1,5 RM, RM1,5. Jadi kalau di Indonesia satenya tuh kalau udah 10.000 udah dapat 10 tusuk kalau nggak silap ya, yang mereka katakan tadi. Jadi sangat-sangat murah. Memang benar, tepat sekali. ayam bakar kat sini saya jumpa RM13,000. Kalau ayam bakar di Malaysia dalam 10 ke RM15, 30 ke 40 lebih. Ya, jadi Ayam di sana mahal ya. iya benar. Telurnya mahal, ayamnya mahal. udah berarti udah cocok sih di Indonesia. Iya. Di Jogja Tapi sih khususnya. nggak bisa tinggal sini, nanti dicariin ibu bapak. Benar, nggak bisa. Iya, walaupun pengen. Iya. Iya. Ya, padahal Berarti memanfaatkan 4 tahun kuliah Iya. untuk mencoba seluruh makanan. Pokoknya Iya, kulineran benar. lah. Kulineran. Oke, kita berpindah ke tempat wisata. Nah, tempat wisata apa aja yang sudah dikunjungi? Benar. Apa yang sudah dikunjungi? Kalau saya kan jarang jalan, jadi tempat paling jauh saya pergi Lalisa. Oh, Lalisa. Masih di daerah Jogja. Masih di daerah Jogja. Itu paling jauh saya pernah pergi Lalisa. Perjalanannya sangat-sangat panjang. Saya guna motor sendiri sama teman. Motor sepeda. Itu apa pantai? Sepeda motor. Wisata. Wisata style kayak Euro. Oh. Taman bunga kayak gitu. Kalau nggak salah kayak Euro. Kayak barat lah, sama lagi kayak barat.
Tapi cantik kan. Kalau Nadia? Ya, banyak kat tempat pergi. Suka jalan-jalan. Ya, diajak teman kan. Iya, tahu. Ya harus gitu. Ya, Mantap. first Gunung Kidul, saya dah pergi Ui. pantai Sili, lepas tu Bukit Tengilon. Ya. Lepas tu saya pergi Candi Prambanan. Lepas tu saya pergi Puncak Sosok. Lepas tu saya pergi mana? Sekejap. Alkit. Itu biasa Malioboro dah biasa dah. Lepas tu banyak lah. Saya pun tak ingat. Saking sering jalan ya. Berarti kalau Aisyah ke pantainya belum? Belum lagi. Belum. Sebab saya jalan-jalan Ya. saya homebody. Mager. Mager. Anak rumahan. Rumahan. Tapi harus sih manfaatkan juga. Ya, Apalagi waktu libur kayak gini kan nggak ngampus, jalan-jalan. Kalau sepanjang saya kuliah itu jarang jalan, paling jauh masa kuliah yang kuliah itu kan jarang jalan, tapi paling jauh pernah saya pergi Lipo. Lipo Plaza. Ya di sini. Itu paling jauh. Itu kan mau kuliah kan. Iya. Ibu di belakang. Kemudian sepanjang cuti sebulan itulah saya manfaatkan. Paling jauh Oke. nggak bisa. Tapi itu kan masih mager juga. Iya. Bukit Bintang. Iya, Apa tu? Ah. Taman Pinus. Itu Iya. memang view-nya cantik banget waktu malam. Nggak pernah bosan sih kalau ke Iya. hutan pinus. Cuman wisata di sini tu jauh banget. Iya, Satu jam itu dibilang dekat. Saya pun saya gini saya. Saya Sama-sama. capek Salah satu sebab sangat. saya mager. Capek sangat. Iya bener. Ke pantainya aja tuh 1 jam lebih, Iya. bahkan sampai 2 jam. Dan harus naik motor. Kalau naik Iya. mobil susah sih. Tapi kalau udah sampai di pantai udah pegelnya udah hilang. Iya, pegelnya udah hilang, lepas tu Pulang lagi pegel udah balik. capek. Udah capek Iya, lagi. bener. Oke, selanjutnya kita mau tanya nih, liburan tahun baru kenapa nggak pulang? Atau ada rencana pulang mungkin setahun sekali? Atau pas Iya. nanti Ramadan. lulus aja. Pulang nanti lulus. Rindu banget tuh. Kalau saya lah, saya ingin pulang waktu kan ada cuti 3 bulan kan, Iya. masa genap kan, kan itu 1 kali setahun. Iya. Masa itulah saya manfaatkan. Oh, Benar-benar. Insya Allah. Tapi kalau bisa saya mau terus hidup. Ya, oh ya. Nggak apa-apa. Asal kuat nahan rindu. Iya. Iya. Ya, kami pun sama belum pulang, udah setahun di sini. Kalian dari mana? Dari Sulawesi, tahu Sulawesi? Pulau. Kami Sulawesi Tengah, bagian Palu. Iya. Sulawesi. Aksesnya tuh cuma bisa naik kapal sama naik pesawat 2 jam. Jauh sih. Kalau dari Malaya ke sini berapa jam pesawat? 2 jam. 2 jam. Tapi kan kami kan di Sarawak kan. Jadi 2 jam transit masuk Kuala Lumpur, kemudian 2 jam lagi pergi ke Jogja. Oh. Jadi totalnya 4 jam. Oke, teman dari Malaysia ni dari mana ya? Apakah dari Sarawak, dari Sabah, ataupun negeri-negeri yang ada di Semenanjung? Ya, mungkin boleh coba turunkan di ruangan kolom komentar ya. Sebab kalau tengok dari segi cara tutur katanya itu seperti berada di Pulau Borneo pun ya ada juga saya dengar-dengar begitu ya. Sabah ataupun Sarawak, ya boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya. Oke. Untuk administrasinya itu ngurusnya susah apa enggak? Pakai visa nggak sih? Bisa belajar sekali aja buat untuk tempoh 2 tahun. Oke. Terus kalau Prosesnya lama, Iya. agak lama mau nunggu kayak bisa siap. berarti emang harus disiapin dari sebelum-sebelumnya ya, jauh sebelum keberangkatan. Kalau bisa sebelum keberangkatan, kalau KITAS itu di sini aja. Oh. KITAS itu kartu izin tinggal sementara. Iya. Ya, Oke, yang terakhir, apa harapan kalian selama tinggal di Indonesia khususnya di Jogja sih? ya, apa harapannya? Harapan saya Iya. sebagai seorang yang mager, jadi saya berharap supaya saya diwujudkan kerajinan untuk berjalan-jalan di Jogja. Ya. Kan Mesti, wisata mesti. kan. Iya, banyak Wajib. banget Saya berasal wisata. supaya saya dapat penjajaki satu Jogja Jogja. dengan
kemageran saya. Mungkin kegiatan kampus gitu kan yang wajib. Ikut organisasi nggak? Di Oh iya, kampus? UKM-nya UKM. belum. Oke. Jadi Nyari-nyari. Iya deh. Kalau Nadia? Kalau saya harapan tu saya nak travel bos-bos, nak teroka betul-betul. Selama 4 tahun ni saya nak Iya. travel Jogja. Kalau boleh bukan saja Jogja, semua tempat dekat Indonesia sebab Ya. mungkin lepas 4 tahun ni saya tak balik sini lagi ke apa. Ya. Jadi saya nak travel betul-betul. Nak terokai, nak pelajari budaya-budaya kat sini, nak Ya. jadi kenangan. Iya. Bisa juga sih sebenarnya kalau mau ke Solo dekat. iya, ke tempat lain, ke kota lain tuh bisa 4 jaman aja mungkin. 4 sampai 7 jam. Belum punya keberanian. Tak ada teman mau ajak sana. Iya, benar juga sih. Jadi bagi teman-teman yang mau jalan-jalan bisa ajak mereka. Ajak saya. dia terutama sekali. Iya. Bisa DM ajak jalan guys. Oh iya, punya Instagram nggak? Punya. Iya, silakan nanti kita tulis sini kalau tahu. Nama Instagram saya kat bawah. Iya. Nanti di Nanti follow ya di-follow guys. ya. Follow. Follow. Iya, Oke, follow. siap. Oke guys, itu cerita dari mereka tentang tinggal di Culture Indonesia, shock. culture shock mereka. Jadi ternyata Oke. ada hal-hal yang kayak kita juga baru tahu. Kayak misalnya tadi Aksen. kaget sama klakson. Yang sebenarnya di Indonesia itu hal yang lumrah. Karena memang antisipasi di Indonesia itu takut banget karena orang-orangnya ugal-ugalan. Jadi Iya. harus diklakson biar orang-orang tuh sadar kalau ada kita. Takutnya dia nggak sadar ada kita, tiba-tiba langsung nabrak. Jadi Nanti ya. tabrak habis. Dan ternyata di Malaysia nggak ada suara kayak gitu. Itu pun jarang banget didengar. Kalau di Malaysia tu sangat-sangat berhati-hati di jalan raya. Soalnya polisnya itu sangat-sangat memahati. Tak Oke. bisa masuk gini-gini, harus ikut lampu merah, berhenti semua. Nah, kalian akan melihat perbedaannya di Indonesia ya. Kalau Iya. Yalah, aku juga pengen ke Malaysia. Nah, kapan-kapan Pengen ke main, Malaysia. main ke rumah. Lanjut. Iya, nanti kalau ke Malaysia kita main Siapa ke tahu. rumah mereka biar nggak usah sewa rumah lagi. Iya benar. itu jadi pas nanti libur mereka pulang kita ikut. Oh ya, amin. Masuk dalam luggage ya. Kalau bisa ke Petronas ya, aku pengen ke Petronas. Ke Petronas. Iya, kita Ke pengen Petronas? Oh, Petronas. Foto sama Petronas. Menara. Iya, iya. Oh. Arah Petronas. Oh. Kirain Petronas Iya, ini Bismillah. kalau di Malaysia itu kedai bensin. Salah loh. Saya pun kaget. Sebab ada 2 Petronas, satunya Twin Tower Petronas. iya. Satu lagi bensin. Ya, ya. Enggak, yang Blank. kalau Macam pertama tu. Jadi saya blank. Kalian mau sama kedai bensin. ternyata itu salah satu yang harus kita tahu guys. Kalau Petronas itu ada 2. Yang kami maksud Petronas itu Twin Tower. Ya, Menara Twin kembar Tower. itu yang dimaksud yang ini. Menara Petronas. Oke. Aduh, ngakak. Saya pun kaget juga ya guys. Takkanlah mereka mau foto-foto dengan kedai bensin Petronas. Rupa-rupanya ternyata menara kembar yang ada di Malaysia di Kuala Lumpur. Oke, terima kasih Nggak apa-apa. ceritanya, pengalamannya, ilmunya juga. Ya, siapa tahu nanti kita bisa jalan-jalan bareng kan? Iya, bisa aja. Bisa aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Dewi Putri Channel. Lin, Ain, Nadia, dan Aisyah. Mereka berempat adalah pelajar yang berada di Jogja khususnya, dan mereka bareng bertanya-tanyakan hal-hal tentang di Indonesia culture shock, yaitu orang Malaysia, Nadia dan juga Aisyah ketika mereka kali pertama datang ke Indonesia. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Dewi Putri Channel. Mereka ada 4 orang ya guys, 2 orang dari Indonesia, 2 orang lagi dari Malaysia. Lin, Ain, Nadia, dan Aisyah. Apapun mereka ini bareng, mereka menceritakan bagaimana orang Malaysia ini guys merasa culture shock ketika mereka berada di Indonesia. Mereka adalah pelajar yang belajar di Jogja khususnya, dan mereka banyak menceritakan banyak perkara-perkara mengenai tentang libur, mengenai tentang makanan,
ya, dan juga banyaklah perkara-perkara yang mereka telah pun bicarakan, dan ini membuatkan kita sebagai orang Malaysia seperti saya ya, sangat banyak menerima tentang perkara-perkara baharu yang mereka nyatakan, terutamanya Nadia lah, sebab Nadia ni adalah orang yang sangat suka kepada travel ataupun berwisata di mana-mana pun ya yang berada di Indonesia, khususnya di Jogja. Kalau Aisyah tadi tu dia tidak seperti Nadia, dia apa orang kata, dia hanya duduk di rumah, tumpu kepada pelajaran, tetapi liburnya tu agak kurang. Tapi walau bagaimanapun banyak jugalah perkara-perkara yang Aisyah bicarakan, bagaimana dia merasa culture shock ketika berada di Indonesia. Apapun, bagi saya itu satu perkara yang sangat-sangat menarik, karena ini bisa membuatkan banyak menerima pengalaman. Apabila mereka balik nanti ke Malaysia, mereka boleh ceritakan kepada teman-teman ya, orang Malaysia. Manalah tahu teman-teman yang kita cerita itu rasa ingin datang ke Indonesia, mana tahu ini dapat membuatkan kita rasa lebih mengenali Indonesia itu lebih dekat. Kalau kita sebelum ini mungkin kita hanya melihat di dalam TV, di dalam YouTube, sosmed dan sebagainya, tapi untuk lebih mengenali lebih dekat, datanglah ke Indonesia. Seperti Uncle juga pernah datang ke Indonesia, pengalaman ya, terutamanya di Uncle di waktu itu di Jakarta, melihat sendiri bagaimana sambutan hari ulang tahun Indonesia ke-77 pada tahun 2022 tahun lepas lah. Cerita yang sangat-sangat baik, dan ini dapat mendekatkan lagi silaturahmi di antara Indonesia dan juga Malaysia. Syabas dan Tanya, dan teruskan lagi membuat konten-konten sebegini, karena konten-konten begini ia memberikan satu impak yang sangat-sangat positif ya, terutama kepada penonton-penonton di dalam channel Dewi Putri channel. Mereka semua nih guys memang bagi saya cantik-cantik ya, dan bisa orang kata memberikan satu informasi yang lebih baik di antara Malaysia dan juga Indonesia. Oke guys, menurut kalian bagaimana belajar dari Malaysia ya, belajar di Indonesia khususnya di Jogja, dan ini adalah cerita pengalaman pribadi ketika berada di Indonesia, culture shock ketika berada di Indonesia. So guys, itu saja dari Uncle. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.